1306 Batasan Reputasi Gu Abadi. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Di antara mereka ada Gu Abadi yang disebut pembatasan reputasi, itu adalah Gu Abadi peringkat 7 jalur informasi langka. Fang Yuan sangat tertarik. Bagaimanapun, dia terlalu lemah dalam hal jalur informasi, itu sangat membatasi perkembangannya. Gu Abadi pembatasan reputasi memiliki efek yang luar biasa. Setelah digunakan, itu akan berubah menjadi tali untuk membatasi binatang buas atau tanaman terpencil, dan bahkan binatang buas terpencil kuno atau tanaman terpencil kuno. Memang, meskipun itu adalah Gu Abadi jalur informasi, itu memiliki efek jalur perbudakan. Itu sangat istimewa dan unik. Yang menggerakkan Fang Yuan adalah, efek Gu Abadi pembatasan reputasi ini bervariasi sesuai dengan reputasi pemiliknya. Ini sangat cocok untuk Fang Yuan. Baik itu Fang Yuan sendiri atau Liu Guanyi, mereka adalah tokoh yang mengguncang kelima wilayah, mereka dikenal luas. Baru-baru ini, siapa yang memiliki reputasi paling menonjol? Tidak lain adalah Fang Yuan. Tapi, tingkat pencapaian jalur informasiku biasa saja, bahkan jika aku mendapatkan Gu Abadi pembatasan reputasi ini, apa gunanya? Memperbudak binatang buas dan tumbuhan purba tidak berguna bagiku. Hanya jika aku bisa memperbudak binatang buas purba. Dan hanya dengan pembatasan reputasi Gu Abadi peringkat 7 ini mustahil untuk memperbudak binatang buas purba. Satu-satunya kemungkinan adalah menggunakannya sebagai inti untuk menciptakan jurus pembunuh abadi. Tapi itu akan memakan waktu lama. Level pencapaian jalur informasi dan jalur perbudakanku tidak berada di tingkat Grandmaster. Mengenai binatang buas atau tumbuhan purba, level pencapaian Grandmaster sudah sangat terbatas. Fang Yuan memikirkannya, dia tidak menukarnya, dia menyimpan Gu Abadi pikiran Vajra. Pilihan ini sedikit mengejutkan Wu Yong. Aku memperoleh beberapa keuntungan di Laut Timur, mulai sekarang, transformasi kura-kura ramalan yang menggunakan jalur kebijaksanaan akan menjadi kultivasi utamaku. Fang Yuan menjelaskan, ini sebagai persiapan baginya untuk menggunakan transformasi kura-kura ramalan di masa depan. Wu Yong mengangguk, aku memanggilmu ke sini untuk masalah tambahan. Fang Yuan tenang, tolong beritahu aku. Wu Yong tersenyum getir, puncak Frosty yang dikuasai klanku menjadi incaran klan Xia. Ada beberapa alasan historis, semuanya tercatat dalam Gufana jalur informasi ini. Saudaraku, kuharap kau dapat membantu mempertahankan puncak Frosty untuk klan kita. Petik 2. Aku bersedia menyelesaikan masalahmu, saudaraku. Fang Yuan setuju sebelum menerima Gufana jalur informasi itu, memeriksanya. Sikap Fang Yuan membuat Wu Yong sangat senang. Fang Yuan melihat informasi dalam cacing Gu itu, ia memahami masalah ini. Ternyata, setelah Dewa Yan Huang mengalahkan Wu Yubo, klan Xia memperoleh Moon Bowl, menjadi penerima manfaat terbesar. Setelah itu, kekuatan super lainnya mengganggu klan Wu. Setelah klan Xia memperoleh keuntungan ini, mereka memutuskan untuk terus berkomplot melawan klan Wu, untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi klan. Kali ini, mereka menargetkan Frosty Peak. Frosty Peak awalnya bukan titik sumber daya klan Wu, itu milik seorang kultivator Gu Immortal Tunggal. Dahulu kala, Dewa Tunggal ini mencari bantuan dari klan Wu, dan klan Wu menginginkan wilayahnya, tetapi Dewa Tunggal itu tidak mau memberikannya. Setelah negosiasi yang panjang dan sulit, Dewa Tunggal itu meminjamkan tempat ini kepada klan Wu selama beberapa ratus tahun. Lebih dari 100 tahun kemudian, Dewa Tunggal ini meninggal karena kesengsaraan. Frosty Peak ini secara resmi menjadi milik klan Wu, dan memiliki hasil produksi yang besar setiap tahun. Klan Xia dapat memintanya karena mereka menemukan keturunan dari Dewa Tunggal ini. Keturunan abadi tunggal ingin klan Wu mengembalikan puncak beku, ini sangat masuk akal, ada bukti yang tak terbantahkan. Dengan dukungan klan Xia, mereka menciptakan banyak keributan, berusaha mengambil kembali puncak beku dengan membuat keributan. Keturunan abadi tunggal adalah seorang master Gufana, mereka benar-benar berani menantang klan Wu. Klan Xia memiliki banyak dewa abadi jalur kebijaksanaan, mereka pandai berkomplot. Tetapi kali ini, aku harus mempertahankan puncak beku. Ini adalah kesempatan terbaik bagiku untuk menunjukkan kekuatanku. Wu Yong tidak ingin aku pergi ke formasi Gu Super, dia takut aku tidak dapat menekan situasi jika aku memiliki kekuatan yang lebih rendah. Fang Yuan menerima misi tersebut, tetapi dia tidak segera berangkat. Dia tahu, meskipun dia kuat, metodenya tidak dapat diekspos.
Transformasi kura-kura ramalan bagus dalam pertahanan tetapi kurang dalam serangan. Untungnya, dia memiliki Gu abadi pikiran Vajra, tetapi dia harus menyimpulkan gerakan pembunuh abadi baru itu terlebih dahulu. Jadi, selama lebih dari 10 hari setelahnya, Fang Yuan tinggal di dalam rumahnya, mencoba menyimpulkan dan memodifikasi jurus pembunuh abadi. Ini bukanlah waktu yang damai. Klan Xia melihat bahwa klan Wu tidak bergerak dan berulang kali mendesak mereka, menyebarkan berita kemana-mana. Klan Wu menghadapi tekanan besar, Wu Yong juga datang untuk mendesak Fang Yuan, tetapi dia mengulur waktu. Tidak usah terburu-buru, jika kita tidak muncul, klan Xia tidak dapat mengambil alih puncak Frosty dengan paksa. Klan Xia membuat keributan, tidak masalah, biarkan mereka membuat keributan, kita akan tetap tidak tergerak. Tenanglah, ketika aku menjadi seorang kultivator terpencil di Laut Timur, aku belajar bahwa inilah arti kehidupan. Lebih lambat, semakin lambat kita bekerja, semakin baik hasilnya. Fang Yuan memberi banyak alasan, dia punya jawaban untuk semuanya. Pada akhirnya, bahkan Wu Yong menjadi cemas, Wu Yihai tidak menghadapi banyak tekanan, tetapi sebagai kepala klan Wu, tekanannya semakin berat dari hari ke hari. Urusan klan adalah urusanku. Karena ini dipercayakan kepadaku, aku pasti akan berhasil, aku tidak akan mengecewakanmu, saudaraku, aku akan memenuhi harapanmu. Fang Yuan masih dengan sengaja melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri. Wu Yong tidak punya pilihan, dia tidak punya lagi Gu Immortals untuk dikirim. Hanya ketika Fang Yuan menyimpulkan gerakan pembunuh abadi dan bereksperimen dengannya dengan sukses, dia mulai pergi, menuju Frosty Peak. Wu Yong menghela napas lega. Klan Xia telah berfokus pada klan Wu selama ini, saat Fang Yuan bergerak, mereka menerima berita tentangnya. Di Frosty Peak, klan Wu mengirim Wu Yihai kali ini. Gu Immortal jalur kebijaksanaan peringkat 6 Xia Zuo mau berbicara. Frosty Peak ini setara dengan Moon Bowl, klan Wu tidak mengirim Wu Yu Bo atau Wu Zhen ke sini. Ini adalah langkah yang mengerikan. Gu Immortal peringkat 7 Xia Fei Kuai tidak dapat mempercayainya. Xia Zuo mau memikirkannya, klan Wu tidak punya siapa-siapa lagi untuk dikirim. Wu Yu Bo adalah orang yang sombong, setelah kalah dari Dewa Yan Huang, kecuali dia bisa membunuh Dewa Yan Huang dan mendapatkan kembali reputasinya, dia tidak akan keluar dari pengasingannya. Sedangkan Wu Zhen, dia sibuk mempertahankan puncak Phoenix, bagaimana dia bisa pergi? Selama periode ini, semua burung Phoenix yang berbeda pergi ke sana untuk menghasilkan telur mereka. Hahaha, Wu Yong tidak punya pilihan, dia mengirim Wu Yihai setelah tidak punya alternatif lain. Bagaimana kekuatan tempur orang ini? Tanya Xia Fei Kuai. Xia Zuomo memikirkannya, kekuatan tempurnya tidak jelas, dia dulunya adalah seorang kultivator. Terpencil di Laut Timur, hanya ada sedikit informasi tentangnya. Namun dia bisa lolos dari ancaman dan kembali ke klan Wu, dia bisa membela diri. Baru-baru ini, dia menyelamatkan Wu Yubo dan menggunakan transformasi kura-kura ramalan, karena suatu kebetulan, dia berhasil melawan pikiran kacau Lord Xia Qingchang. Sambil berkata demikian, dia tersenyum getir, kura-kura peramal secara alami memiliki pertahanan terhadap metode jalur kebijaksanaan, terhadapnya, aku mungkin tidak berguna. Itu semua tergantung padamu. Xia Zuomo adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan tingkat 6, sementara Xia Fei Kuei adalah Gu Immortal jalur cahaya tingkat 7. Yang terakhir tertawa, aku melihat bahwa Wu Yihai ini menunda-nunda begitu lama, dia tidak percaya diri. Jangan khawatir, aku akan terus maju dan menekan orang ini, setelah kita mengalahkan Frosty Peak, wilayah klan Xia kita akan meluas, ini akan menjadi pahala yang besar. Langit gelap, gerimis. Fang Yuan terbang ke langit, kabut menyelimutinya. Aku di sini. Atas kemauannya sendiri, dia turun saat kabut dalam penglihatannya menghilang, memperlihatkan daratan. Perbatasan selatan memiliki banyak gunung, Fang Yuan berada di atas banyak gunung, itu adalah pemandangan kehijauan. Di lautan kehijauan ini, puncak Frosty unik, warnanya benar-benar putih dan tingginya berbeda, menonjol dari yang lain. Di puncak-puncak Frosty, ada Gu House yang fana, di pintu masuk Gu House, dua Gu Immortal klan Xia, Xia Zuomo dan Xia Fei Kuai, telah merasakan kedatangan Fang Yuan. Fang Yuan ada di sini untuk bernegosiasi, dia tidak sengaja menyembunyikan kehadirannya. Adalah normal bagi dua Gu Immortal klan Xia untuk memperhatikannya sekaligus. Dia akhirnya di sini. Wu Yihai ini benar-benar menakjubkan,
dia membutuhkan waktu setengah bulan untuk menempuh rute 3 hari. Xia Fei Kuei mengerutkan kening dalam-dalam. Lupakan saja, dia di sini, ayo pergi. Xia Zuomo tersenyum. Kedua belah pihak bertemu di langit. Kedua belah pihak tersenyum, mereka memiliki sikap yang agung, lagi pula, mereka mewakili dua kekuatan super. Kedua dewa Gu klan Xia menilai Wu Yihai, sambil berpikir, dia terlihat sangat mirip dengan Wu Duxiu. Fang Yuan juga menilai kedua dewa Gu ini, Xia Fei Kuei berada di peringkat 7, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas negosiasi ini. Menurut informasi klan Wu, Xia Fei Kuei adalah orang yang gegabah dan tegas, dia memiliki kekuatan tempur yang hebat. Sementara itu, Xia Zuomo adalah dewa Gu jalur kebijaksanaan yang mempertimbangkan banyak aspek dan suka berpikir mendalam. Kepribadian Xia Zuomo ada hubungannya dengan pengalaman masa kecilnya, setiap kali dia menghadapi situasi penting, dia akan memikirkan kemungkinan berulang kali. Sementara itu, kepribadian Xia Fei Kuei adalah reaksi balik dari jurus pembunuh abadi tertentu yang telah dia coba gunakan. Ini adalah pertama kalinya kedua belah pihak bertemu, Dewa Gu klan Xia membawa Fang Yuan ke puncak-puncak beku. Silakan masuk untuk minum teh. Kedua Dewa Gu itu bertindak seperti tuan rumah tempat itu, seolah-olah mereka sedang menyatakan kepemilikan mereka. Kontes telah dimulai, tetapi Fang Yuan tidak tergerak, seolah-olah dia tidak merasakannya. Dia tersenyum saat dia duduk, minum. Tehnya tidak buruk. Setelah menyesap satu teguk, dia memuji. Xia Zuomo tersenyum, ini adalah teh 4 musim klan Xia kami. Tetua tertinggi pertama kami telah membuatnya sendiri. Dengan satu teguk, Anda akan merasakan 4 rasa yang berbeda, membuat orang merasakan 4 musim, musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Oleh karena itu, ini disebut teh 4 musim. Tetua tertinggi pertama klan Xia adalah ahli besar jalur waktu, teh 4 musim yang dia buat menunjukkan pencapaiannya yang luar biasa di jalur waktu. Para dewa Gu klan Xia menggunakan teh ini untuk menegaskan dominasi, tetapi setelah Fang Yuan meminumnya, senyumnya semakin lebar. Ini teh yang enak, aku ingin tahu apakah kamu punya lebih. Aku ingin meminta beberapa porsi lagi, bolehkah aku mengambilnya? Fang Yuan tersenyum sambil menyipitkan matanya. Kedua dewa Gu klan Xia saling memandang. Xia Zuomo berpikir, Wu Yihai ini benar-benar serakah. Namun, meskipun mereka adalah musuh, sikap jalan lurus mereka penting. Selain itu, politik selalu berubah. Saat ini, semua orang menentang klan Wu, tetapi mungkin mereka harus segera bekerja sama dengan klan Wu. Xia Zuomo memutuskan dan hendak berbicara, ketika Xia Fei Kuei berkata, terserah. Ini tidak seberapa, kami punya banyak teh 4 musim, jika kamu menginginkannya, kamu bisa meminumnya. Mengatakan ini, dia memberikan lebih dari 10 porsi teh 4 musim. Kalau begitu aku akan menerimanya. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, menerima daun teh. Xia Fei Kuei dengan cepat menambahkan, mari kita bicarakan tentang puncak dingin. Fang Yuan mengangkat cangkirnya dan menyeruputnya perlahan, sebelum meletakkannya sambil berkata, tolong beri tahu aku. Xia Fei Kuei cepat-cepat berbicara, mulutnya terbuka dan tertutup dengan cepat, masalah ini butuh waktu lama untuk dijelaskan. Karena kita semua tahu asal-usulnya, langsung saja ke intinya, Zhang kecil, keluarlah. Saat dia berkata demikian, seorang Gu Master peringkat 5 berjalan keluar dari pintu di dalam Gu House. Keturunan Zhang Sanfeng ini, Zhang Kaizui, menyapa 3 dewa abadi. Gu Master ini sudah tua dan berambut putih, dia menyapa 3 dewa abadi tanpa rasa hormat yang berlebihan. Garis keturunan Zhang kecil ini benar-benar tepat. Ayo, 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 Wu Yihai, cepat ujilah. Xia Fei Kuei meninggalkan tempat duduknya, berjalan ke arah Zhang Kaizui dan menarik lengannya, membawanya ke Fang Yuan dengan ekspresi yang tampak terburu-buru. Zhang Sanfeng adalah satu-satunya kultivator Gu Immortal yang merupakan pemilik Frosty Peak. Tentu saja, Zhang Sanfeng bukanlah nama aslinya, itu semacam gelar. Karena dia memiliki 3 puncak mistis, Frosty Peak adalah salah satunya. Nama aslinya tidak diketahui, sejak ia muncul, ia tidak pernah mengungkapkan nama aslinya, hanya menyebutkan nama marganya Zhang. Akibatnya, semua orang memanggilnya Zhang Sanfeng. Bahkan keturunan garis keturunannya tidak tahu nama aslinya. Fang Yuan tahu ini, informasi klan Wu cukup lengkap. Namun, ia tiba-tiba melambaikan tangannya,
berpura-pura bingung, tunggu, siapa Master Gu ini? Xia Fei Kuai tertegun. Zhang Kai Zui hendak berbicara, ketika Xia Fei Kuai berkata, dia adalah Zhang Kai Zui, ia memperkenalkan dirinya sebelumnya, kita semua tahu itu. Aku tahu dia bernama Zhang Kai Zui. Fang Yuan mengangguk. Namun, ia berhenti dan minum teh, melanjutkan, tapi apa hubungan Gu Master Fana ini dengan Frosty Peak? Begini, leluhurnya Zhang Sanfeng pernah, Xia Fei Kuai menambahkan. Tunggu, Fang Yuan menghentikannya, siapa Zhang Sanfeng? Xia Fei Kuai tertegun, Wu Yihai, setelah sekian lama, kau tidak tahu siapa Zhang Sanfeng. Fang Yuan tersenyum malu, klan ingin aku melindungi Frosty Peak, tetapi aku datang terburu-buru, aku tidak tahu apa penyebab semua ini. Tolong jangan pedulikan itu. Xia Fei Kuai berpikir, kau datang terburu-buru, tiba di sini setelah setengah bulan. Itu datang terburu-buru. Dia berpikir begitu, tetapi dia berbicara dengan sopan, kalau begitu, biar aku beritahu alasannya. Aku mendengarkan. Xia Fei Kuai berbicara dengan cepat, dia menjelaskan alasan historisnya dalam sekejap mata. Fang Yuan meminum tehnya dan mengangguk. Xia Fei Kuai berkata, apakah kau mengerti sekarang? Fang Yuan meletakkan cangkirnya, berdiri dari kursinya dan menangkupkan tinjunya ke arah Xia Fei Kuai. Xia Fei Kuai tidak tahu mengapa Fang Yuan menangkupkan tinjunya, itu agak tiba-tiba, tetapi mereka berada di jalan yang benar, sikap sopan adalah segalanya, tidak peduli apapun, dia harus menangkupkan tinjunya sebagai balasan. Selanjutnya, dia melihat Fang Yuan tersenyum lagi karena malu. Fang Yuan berkata, terima kasih telah memberitahuku itu, tetapi itu dijelaskan terlalu cepat, aku hanya bisa memahami ceritanya secara kasar, aku tidak mengerti banyak hal. Bisakah kamu memberitahuku lagi? Petik 2. Lagi, Xia Zuomo, yang berada di sampingnya, mengerutkan kening. Xia Fei Kuai tidak mengulanginya sekali lagi, dia berkata, bagian mana yang tidak kamu yakini? Aku bisa menjelaskannya kepadamu. Nada suaranya tidak senang. Sanfeng di sini juga dibaca sebagai 3 puncak. Fang Yuan tampaknya tidak menyadarinya, dia tersenyum, baris pertama, aku tidak mendengarnya dengan jelas. Xia Fei Kuai menjelaskannya, Fang Yuan mengangguk, dan baris kedua. Xia Fei Kuai mengerutkan kening. Fang Yuan melanjutkan, aku juga tidak mendengarnya dengan jelas. Xia Fei Kuai mengulanginya dan berkata dengan nada tidak senang, apakah ada yang lain? Baris ketiga, kata Fang Yuan. Mata Xia Fei Kuai hampir melotot, dia berkata langsung, maafkan kata-kataku, tetapi apakah kamu tidak mendengar 3 kalimat pertama? Apakah kamu mempermainkan kami? Petik 2. Tolong, kamu salah paham. Fang Yuan melambaikan tangannya, baris ketiga. Aku mendengarnya dengan jelas. Ekspresi Xia Zuomo berubah gelap. Alis Xia Fei Kuai terangkat tinggi, matanya melotot, kemarahan terlihat di wajahnya, lalu apa yang kamu inginkan? Fang Yuan berkata, sebenarnya, baris keempat. Xia Fei Kuai melambaikan tangannya, aku akan mengatakannya lagi, dengarkan dengan saksama dan hati-hati. Dia membicarakannya lagi, kali ini, dia mengatakannya dengan sangat lambat, kata demi kata, sangat jelas. Fang Yuan berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Xia Fei Kuai lagi. Xia Fei Kuai merasa bingung, dia punya firasat buruk tetapi dia segera menangkupkan tinjunya. Dia berbicara dengan tenang, apakah kamu sudah jelas sekarang? Jelas, sudah jelas sekarang. Terima kasih sudah menjelaskannya, semuanya masuk akal sekarang. Oh, jadi begitulah yang terjadi. Fang Yuan menepuk dahinya, lalu duduk. Jadi, klanmu harus mengembalikan puncak Frosty, itu adalah hal yang logis untuk dilakukan. Klan Xia kita menegakkan keadilan, Zhang Kai Zui ini tidak diragukan lagi adalah keturunan Zhang Sanfeng. Tolong ujilah. Xia Fei Kuai meminta lagi. Tetapi Fang Yuan hanya melirik Zhang Kai Zui sebelum tersenyum sambil melambaikan tangannya, tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Apa yang tidak kamu mengerti sekarang? Ekspresi Xia Fei Kuai muram, dia bertanya dengan nada gelap. Saya sudah merepotkan Anda untuk menjelaskannya, tetapi apakah situasinya benar-benar seperti ini? Saya tidak dapat memastikannya, kata Fang Yuan. Xia Fei Kuai hampir tertawa karena marah, saya mengatakan yang sebenarnya, Anda dapat melanjutkan dan mencari verifikasi. Haha, Fang Yuan tertawa, menepukkan kedua tangannya, Anda berbicara terus terang, saya akan mencari verifikasi dari klan saya. Mengatakan ini, dia menutup matanya,
seolah-olah kesadarannya telah memasuki lubang abadi, untuk menggunakan metode jalur informasinya. Setelah waktu yang lama, Fang Yuan tidak membuka matanya. Xia Fei Kuai mendesaknya, "Wu Yihai, apakah Anda sudah selesai?" Fang Yuan membuka matanya, dia tersenyum malu, "Kakak terlalu sibuk dengan pekerjaannya, mari kita tunggu sebentar." Mengenai seorang Gu Immortal tingkat 8, Xia Fei Kuai tidak bisa berkata apa-apa, jadi Xia Zuomo menyela, "Tuan Wu Yong memang sibuk, dia tidak punya pilihan." Tapi Wu Yi, "Hai, kau bisa meminta Gu Immortal klan Wu lainnya untuk verifikasi." Fang Yuan langsung tertawa, mengacungkan jempol kepada Xia Zuomo, benar-benar layak menjadi Gu Immortal jalur kebijaksanaan, ide yang bagus. Pujian ini membuat ekspresi Xia Zuomo membeku. Kemudian, Fang Yuan berkata, "Tapi aku tidak dekat dengan Gu Immortal lainnya. Apa kau punya rekomendasi? Rekomendasikan adikmu." Xia Fei Kuai mendengarkan di samping, dia berteriak karena marah. "Adikku, aku hanya punya kakak laki-laki, aku tidak punya adik perempuan. Kau pasti salah ingat." Fang Yuan tersenyum sambil menyipitkan mata. Xia Fei Kuai tidak bisa berkata apa-apa. Dia menatap Xia Zuomo, mereka saling berkomunikasi dengan tatapan mereka. Mereka tahu bahwa Fang Yuan hanya membuang-buang waktu. Tidak kusangka klan Wu benar-benar mengirim orang seperti itu. Mereka terlalu tidak tahu malu. Xia Fei Kuai dipenuhi dengan kemarahan. Dia ingin bernegosiasi dengan baik, tetapi Fang Yuan menolak. Dan karena mereka adalah karakter jalan yang benar, Xia Fei Kuai tidak bisa bertindak berlebihan. Melihat penampilan Fang Yuan yang tersenyum, dia benar-benar ingin melayangkan pukulan dan menjatuhkan Fang Yuan ke tanah. "Jangan cemas, jangan marah, kamu akan jatuh ke dalam perangkapnya. Orang ini sangat berpengalaman, dia sengaja membuat kita marah sehingga kita akan mengungkap kekurangannya." Xia Zuomo dengan cepat mendesak. Xia Fei Kuai hanya bisa bernapas dengan kasar, menarik napas dalam-dalam. Fang Yuan berbicara sambil menatap Xia Fei Kuai dengan serius, "Apakah aku benar-benar punya saudara perempuan? Tolong beritahu aku." Xia Fei Kuai. Dia menarik napas beberapa kali lagi sebelum berkata, "Tidak, itu salah bicara, tolong maafkan aku." "Oh, benarkah begitu?" Fang Yuan mengangguk, berkata dengan khawatir, "Saya melihat lidahmu kering, dan dadamu bergerak cepat, sepertinya kamu memiliki gejala demam. Kamu perlu minum teh, kalau tidak kamu akan sakit. Sebenarnya, teh 4 musim ini enak, kamu harus minum beberapa teguk lagi." Xia Zuomo, Xia Fei Kuai berteriak, "Minum apa? Kita sedang membicarakan bisnis penting." Fang Yuan memiliki ekspresi serius, "Teman, itu bukan sikap yang benar, apa maksudmu bisnis penting? Apakah mengkhawatirkan kesehatanmu bukan bisnis penting? Puncak beku ini hanyalah titik sumber daya, ini hanyalah sumber daya. Kamu tidak bisa jatuh sakit hanya karena sumber daya ini, kamu akan membahayakan dirimu sendiri." Dia mendesak dengan sepenuh hati, tetapi tampaknya itu menambahkan bahan bakar ke dalam api. Xia Fei Kuai membanting meja dengan marah. "Wu Yihai," dia berteriak, "jangan berpikir kau bisa menipu kami seperti ini, dan tetap mempertahankan Frosty Peak untuk klan Wumu." Ekspresi Fang Yuan berubah dengan cepat, berkata dengan tulus, "Apa yang ingin kau katakan? Aku tidak bersalah. Kita harus mengikuti aturan untuk masalah puncak beku. Ini adalah milik Zhang Sanfeng. Jika Zhang Kaizui ini adalah keturunan sejati, kita akan mengembalikannya. Atas nama klan Wu, kita akan melakukan ini dengan adil dan jujur, kita tidak akan korup, dan merusak aturan jalan yang benar hanya untuk beberapa keuntungan. Kau adalah orang yang pengertian." Xia Zuomo tersenyum tegas, berkata dengan niat yang dalam. Xia Fei Kuai mengerutkan kening, dia berhenti berteriak, dia berkata, "Itu benar, cepat uji garis keturunannya. Zhang Kaizui benar-benar keturunan Zhang Sanfeng." "Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru." Fang Yuan tersenyum dan mulai minum teh, "Biarkan aku meminta verifikasi dari klanku terlebih dahulu, bukan karena aku tidak percaya padamu, tetapi ini adalah tugas besar, aku tidak berani memutuskan sendiri dengan gegabah." "Kalau begitu cepat verifikasi," teriak Xia Fei Kuai, tetapi saudara Wu Yong belum menanggapi. Fang Yuan tampak gelisah. "Kalau begitu cari yang lain." Xia Fei Kuai berteriak. Fang Yuan menepuk kakinya sendiri, "Benar, tapi aku baru saja kembali ke klan, aku tidak kenal orang lain. Aku tidak yakin harus mencari siapa untuk verifikasi. Sebelumnya, aku meminta kalian berdua untuk membantuku,
tetapi kalian tidak memberiku bantuan, aku juga sangat terganggu. Begitu dia mengatakan itu, kedua Dewa Gu klan Xia terkejut, mereka saling memandang. Setelah sekian lama, memberikan begitu banyak alasan, sekarang ini adalah kesalahan klan Xia. Master Gu peringkat 5 Zhang Kaizui mendengarkan sambil menatap Fang Yuan dengan mata terbuka lebar. Ini adalah sikap Dewa Gu. Dia tidak tahu malu sampai maksimal. Zhang Kaizui terpesona, kesan baiknya terhadap Dewa Gu telah hancur total. Lupakan saja, aku bisa tahu sekarang, orang ini jelas mengulur waktu. Xia Zuomo mentransmisikan. Mengulur waktu untuk apa? Tanya Xia Fei Kuai. Jelas, klan Wu tidak punya pembenaran di sini, mereka berada di posisi pasif. Wu Yihai harus terus membuang-buang waktu di sini dengan memberikan segala macam alasan. Ketika klan Wu tidak lagi kekurangan tenaga kerja, mereka akan mampu menghadapi kita, itu akan sulit. Jangankan masalah lain, ketika burung Phoenix bertelur, Wu Zhen akan bebas datang ke sini. Jika dia datang, situasinya akan berbeda. Xia Zuomo menganalisis. Kau benar, apa yang harus kita lakukan? Wu Yihai ini mengulur waktu, tetapi dia berbicara dengan sangat masuk akal, kita tidak punya cara untuk mencari masalah dengannya. Ada banyak cara untuk mengulur waktu. Misalnya, dia butuh waktu untuk memverifikasi ini, dan dia juga butuh waktu untuk menguji identitasnya, lalu bagaimana setelah dia menguji garis keturunan Zhang Kaizui? Apakah dia akan bertanya apakah Zhang Sanfeng hanya memiliki satu keturunan? Semua pertanyaan ini tidak akan ada habisnya jika dia ingin mengungkitnya. Xia Fei Kuai menyadari beratnya masalah ini. Aku punya rencana, kata Xia Zuomo. Rencana apa? Xia Fei Kuai bertanya dengan cepat. Xia Zuomo menjawab, saat Xia Fei Kuai menjadi sangat gembira, dia segera menoleh untuk melihat Fang Yuan. Wu Yihai, aku sudah lama mendengar bahwa kamu sangat kuat, kamu adalah kemuliaan klan Wu. Aku ingin mewakili klan Xia dan menantangmu untuk bertanding. Bertarung. Itu hanyalah cara yang lebih baik untuk membicarakan penyelesaian masalah dengan bertarung. Namun, pertarungan ini berbeda dari pertarungan sengit di jalur iblis. Saat anggota jalur iblis bertarung, itu adalah pertarungan yang mematikan. Bagi para Dewa Gu jalur kebenaran, mereka memiliki banyak aset, mengapa mereka bertarung sampai mati? Hanya menentukan pemenang saja sudah cukup. Ini juga alasan mengapa Fang Yuan sengaja mengulur waktu, mencegah penyelesaian masalah puncak beku. Ini memaksa kedua Dewa Gu klan Xia untuk menyerang dan menangani masalah ini dengan kekerasan. Sebenarnya, di bumi, saat negosiasi gagal, negara yang lebih kuat akan mengirim pasukan mereka. Itu sama saja. Kata-kata Xia Fei Kuai cukup menarik, dia mewakili klan Xia dan juga mengklaim Wu Yihai sebagai kemuliaan klan Wu. Dia mengatakan ini adalah pertarungan, tetapi ini sebenarnya adalah kontes antara kedua klan. Hanya kata-kata ini yang memaksa Fang Yuan terpojok. Jika dia menghindari pertempuran, itu akan merusak reputasi klan Wu. Ini adalah sesuatu yang akan dipandang rendah oleh jalur kebenaran, dia akan diperlakukan sebagai pengecut. Namun, kedua orang dari klan Xia tidak tahu bahwa Fang Yuan bukanlah Wu Yihai, dia tidak peduli dengan reputasi atau kejayaan klan Wu. Namun, dia sekarang bertindak sebagai Wu Yihai, dia masih ingin pergi ke formasi Gu Super, Fang Yuan harus menerima tantangan ini. Dia berpikir sebentar sebelum berkata, jika ini adalah pertarungan, kalian berdua akan melawanku, aku kalah jumlah, aku pasti akan kalah. Ekspresi Xia Fei Kuai berubah. Ini adalah kata-kata yang kejam. Sebenarnya, meminta pertarungan telah membuatnya berada dalam posisi pasif. Jika dia kalah, itu akan menjadi penghinaan. Jika kedua Dewa Gu klan Xia bertarung bersama dan menang, mereka akan menggunakan jumlah untuk keuntungan yang tidak adil. Itu akan membuat mereka kehilangan muka, mereka tidak dapat menyebarkan berita tentang ini. Sebenarnya, Xia Fei Kuai tidak berpikir untuk bertarung bersama dengan Xia Zuomo, dia berkata, aku akan melawanmu sendirian, jangan khawatir. Fang Yuan memasang ekspresi enggan, ia berkata, karena kau ingin bertarung secepatnya, aku tidak bisa menolakmu. Namun karena ini adalah pertarungan, pasti ada batas waktu, kan, kita tidak bisa bertarung selamanya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Xia Fei Kuai. Pertarungan memiliki aturan tersendiri, berbeda dengan pertarungan hidup dan mati. Fang Yuan berkata, kau menyerang dan aku bertahan, asal kau bisa menghancurkan pertahananku dalam 10 gerakan, aku kalah. Kelopak mata Xia Fei Kuai berkedut,
Ia berkata, baiklah. Xia Zuomo mengerutkan kening, ia merasa ada yang tidak beres. Namun karena Xia Fei Kuai sudah setuju, mereka sebaiknya bertarung. Ia percaya pada Xia Fei Kuai. Frosty Peak bukanlah tempat untuk bertarung, menghancurkannya akan merusak tujuan dari tugas tersebut. Kedua belah pihak terbang ke lembah terpencil. Fang Yuan segera berdiri di hadapan Xia Fei Kuai. Mulai, Xia Fei Kuai tidak sabar, ia ingin memberi Fang Yuan pelajaran. Di antara para Dewa Gu peringkat 7 perbatasan selatan, ia adalah seorang ahli yang terkenal. Di seluruh klan Wu, selain Dewa Gu peringkat 8 Wu Yong, Dewa Gu peringkat 7 terkuat, Wu Yubo, hanya sedikit lebih unggul darinya. Sekarang Wu Yubo berada dalam kultivasi terpencil, siapa yang akan ditakuti Xia Fei Kuai? Harus dikatakan, membuat Dewa Yan Huang mengalahkan Wu Yubo memang merupakan langkah yang dieksekusi dengan baik. Dalam hal kekuatan pertempuran yang sebenarnya, Dewa Yan Huang bukanlah tandingan Wu Yubo, tetapi klan Xia telah berhasil memecahkan gerakan pembunuh khas Wu Yubo. Wu Yubo menjadi sasaran, gerakan pembunuh abadinya hancur dan ia menderita serangan balik yang hebat, menyebabkan Dewa Yan Huang memenangkan pertempuran. Tunggu, Fang Yuan memberi isyarat dengan tangannya. Xia Fei Kuai siap bertarung, kata-kata Fang Yuan membuatnya merasa sangat tidak nyaman, ia berseru, Wu Yihai, apa lagi yang kau inginkan? Aku hampir lupa, karena ini adalah pertarungan, kita tidak bisa melakukannya dengan santai, kan? Fang Yuan tersenyum. Xia Fei Kuai berpikir, bagaimana bisa santai? Memberimu pelajaran adalah poin terpenting dari pertarungan ini. Dia berpikir seperti itu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Para Dewa Gu memiliki berbagai macam metode untuk merekam adegan. Seperti sebelumnya, ketika Dewa Yan Huang menantang Wu Yubo, Xia Qingchang dari klan Xia merekam semuanya, dan rekaman itu tersebar luas di seluruh dunia Dewa Gu perbatasan selatan. Xia Fei Kuai menahan amarahnya, apa yang kau inginkan? Sederhana saja, jika aku berhasil menang, maka status quo untuk puncak beku akan tetap ada, itu akan menjadi milik kita. Kata Fang Yuan, bagaimana kita bisa melakukan itu? Xia Zuomo, yang berada jauh, merasa cemas. Dia bergegas ke Xia Fei Kuai dan berbicara dengan lantang. Saat ini, klan Xia sedang menemukan masalah, memiliki keturunan Zhang Sanfeng, mereka memiliki pembenaran dan keuntungan besar, klan Wu dipaksa ke posisi pasif. Jika mereka setuju dengan ini, mereka akan kehilangan keuntungan mereka, itu tidak bijaksana. Xia Fei Kuai mengerutkan bibirnya. Berpikir, aku tidak bodoh. Pada saat yang sama, dia menolak, tidak mungkin. Kalau begitu, aku tidak bisa bertarung. Pertarungan ini batal. Fang Yuan melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan pergi. Xia Fei Kuai hampir ingin mengutuknya saat melihat ini. Kami meninggalkan Frosty Peak dan datang sejauh ini, setelah begitu banyak kesulitan, dan memilih lembah yang tepat untuk bertarung. Dan sekarang, kau ingin membatalkan pertarungan. Apakah kau mempermainkan kami? Ekspresinya berubah muram, Wu Yihai, pergi tanpa bertarung. Apakah ini keberanian dan kejayaan klan Wu? Fang Yuan berhenti bergerak. Xia Fei Kuai tersenyum dingin. Fang Yuan berbalik, menatap Xia Fei Kuai dengan ekspresi serius, berkata tanpa malu-malu, kau salah. Aku tidak menghindari pertarungan, tetapi kalian berdua tidak menyetujui permintaanku. Karena negosiasi kita gagal, itu tidak berarti aku melarikan diri. Lihat, aku bahkan memilih lokasi untuk itu. Apa-apaan ini? Kata-kata ini membuat Xia Zuomo, yang sedang menonton di samping, merasa marah. Xia Fei Kuai menatap dengan mata marah, dia sangat marah. Dia menatap Fang Yuan dengan saksama, bagaimana klan Wu bisa menghasilkan orang yang tidak tahu malu seperti itu? Bukankah para Dewa Gu klan Wu kurang ajar dan biasanya bersemangat untuk bertarung untuk menyelesaikan masalah? Di mana keberanian dan semangat klan Wu? Di mana itu? Namun segera, Xia Fei Kuai memikirkan asal-usul Fang Yuan. Memang, Wu Yihai bukanlah Dewa Gu klan Wu sejak lahir, dia adalah seorang kultivator terpencil di Laut Timur. Kultivator terpencil terkutuk ini. Fang Yuan menunjukkan senyum yang lebih dalam, karena kita tidak bisa bertanding, mari kita terus berbicara dan minum teh. Harus kukatakan, teh 4 musimmu benar-benar lezat, aku menantikannya saat kita berbicara. Minum teh. Bicara tentang apa? Xia Fei Kuai merasakan dorongan kuat untuk mencekik Fang Yuan sampai mati dalam benaknya, dadanya terbakar amarah.
Xia Zuomo menatap Xia Fei Kuai dengan getir, berpikir, bukankah kamu yang memberinya banyak daun teh sebelumnya? Fang Yuan tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri sebelum berkata, bagaimana dengan ini? Jika aku menang, selama 5 tahun ke depan, kita akan mempertahankan status quo, kamu tidak akan mengungkit masalah puncak beku, bagaimana dengan itu? Ini, Xia Zuomo mulai merenungkannya. Fang Yuan tiba-tiba mengajukan syarat ini, dibandingkan dengan sebelumnya, itu jauh lebih dapat diterima. Tetapi Wu Yihai mungkin memiliki rencana untuk memberi kita syarat ini. Xia Zuomo masih berpikir. Xia Fei Kuai berbicara, baiklah, aku setuju. Xia Zuomo tertegun, lalu berkata, Tuan Xia Fei Kuai, kau. Apakah kita akan membiarkan bajingan ini terus membuang-buang waktu? Aku akan bertanggung jawab penuh atas hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak bisa membuang-buang waktu begitu banyak, semakin sedikit waktu yang kuhabiskan dengan orang ini, semakin baik. Xia Fei Kuai menjawab dengan tegas, dia memiliki sikap yang tegas. Xia Zuomo tersenyum pahit. Jika pertempuran ini kalah, bahkan jika kau, Xia Fei Kuai, bertanggung jawab, bisakah aku melarikan diri darinya? Klan mengirimku ke sini untuk membantumu, itu untuk memberimu nasihat, kan? Dia mendesah dalam-dalam dalam benaknya, berkata tanpa daya, kalau begitu aku akan berharap Tuan muncul sebagai pemenang. Kalian berdua yakin? Fang Yuan bertanya, kondisinya hanya menunda masalah bagi klan Wu, itu tidak menyelesaikannya. Namun setelah 5 tahun, Fang Yuan akan menyelesaikan masalahnya, saat itu, siapa yang peduli dengan klan Wu? Kami yakin, kali ini, Xia Fei Kuai tidak berbicara, Xia Zuomo yang berbicara. Baiklah, Fang Yuan perlahan terbang kembali, berbicara dengan nada yang menjengkelkan. Sebenarnya, aku tidak ingin berdebat, itu akan merusak hubungan kita. Namun, Tuan Xia Fei Kuai sangat bersikeras, atas nama daun teh 4 musim yang kau berikan padaku, aku akan menyetujuinya. Berhentilah menyebut teh itu dan bertarunglah. Xia Fei Kuai berteriak, matanya merah. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, tubuh Fang Yuan bersinar dan berubah menjadi kura-kura ramalan. Xia Fei Kuai tercengang, Fang Yuan membuang-buang waktu sebelumnya, tetapi dia berubah begitu cepat sekarang, itu sangat kontras. Kura-kura ramalan lagi. Xia Zuomo mengerutkan kening. Tubuh besar kura-kura ramalan itu berdiri di lembah dengan keempat kakinya yang seperti pilar, memenuhi seluruh lembah ini. Seluruh kura-kura ramalan itu berwarna gelap, cangkangnya memiliki berbagai macam tanda, ribuan atau puluhan ribu di antaranya, semuanya sangat menarik perhatian. Xia Zuomo memandanginya sebentar sebelum merasa pusing, dia segera berhenti. Xia Fei Kuai tidak menyangka Fang Yuan akan menggunakan jurus pembunuh abadi sekarang. Biasanya, ketika para Dewa Gu bertarung, mereka akan menyelidiki terlebih dahulu. Fang Yuan melewatkannya dan segera menggunakan kartu trufnya. Cangkang yang keras menunjukkan kekuatan pertahanan kura-kura ramalan ini. Tidak heran dia memilih gaya pertarungan ini. Memikirkan hal ini, Xia Zuomo mengerutkan kening lebih dalam. Apa yang harus kulakukan? Xia Fei Kuai ragu-ragu, dia tidak tahu apa spesialisasi Wu Yihai, tetapi Fang Yuan tahu apa yang menjadi keahliannya. Xia Fei Kuai hanya ragu-ragu sejenak, sebelum menyerang. Jurus pertama, dia mengangkat tinjunya dan mengepalkannya, melayang di langit, dia membidik kura-kura ramalan di lembah dan meninju. Tinjunya mengeluarkan cahaya, itu menyilaukan. Cahaya putih murni berkumpul di kepalan tangan Xia Fei Kuai saat berubah menjadi bola cahaya besar, jatuh menghantam. Aura Gu abadi dan Gu fana bercampur menjadi satu. Ini adalah jurus pembunuh abadi, serangan esensi melonjak karena Fang Yuan telah menggunakan jurus pembunuh abadi. Xia Fei Kuai tidak punya pilihan selain menggunakan jurus pembunuh abadi juga. Bola cahaya putih bersih bergerak dengan kecepatan rata-rata, tidak menunjukkan tanda-tanda keunggulan kecepatan jalur cahaya. Namun saat terbang di udara, bola itu mendorong udara ke samping, mengeluarkan suara mendengung. Ledakan. Bola cahaya seukuran tong anggur itu menghantam punggung kura-kura ramalan seperti beban gunung, menghantam kura-kura itu ke tanah. Kura-kura ramalan yang sangat besar itu telah tenggelam lebih dari 1 kaki di dalam tanah. Jurus Xia Fei Kuai memang kuat. Jalur cahaya terkenal dengan kecepatannya, tetapi serangan esensi Xia Fei Kuai yang melonjak ini benar-benar kebalikannya, seperti tinju yang berat, dan musuh seringkali akan lengah oleh kekuatannya yang kuat. Namun, kura-kura ramalan Fang Yuan sama sekali tidak terluka. Hah,
Mata Xia Fei Kuai hampir melotot saat melihat hasil serangannya. Kura-kura ramalan itu masih utuh, bahkan tidak ada sedikit pun penyok di tubuhnya. Itulah hasil yang jelas. Jurus Xia Fei Kuai menggunakan jalur cahaya untuk meniru jalur kekuatan. Jurus itu dianggap sebagai jurus yang unik. Sementara itu, transformasi kura-kura ramalan Fang Yuan adalah jurus pembunuh abadi tingkat 7, yang menggunakan gu abadi perubahan wujud dan gu abadi cangkang kura-kura ramalan sebagai intinya. Terutama yang terakhir, hanya dengan mengaktifkannya, Fang Yuan bisa mendapatkan cangkang kura-kura yang tidak lebih lemah dari kura-kura ramalan kuno. Dan sekarang, jurus pembunuh abadi itu memiliki banyak cacing gu tambahan. Kemampuan pertahanan cangkang kura-kura itu lebih kuat dari kura-kura ramalan kuno yang sebenarnya. Binatang buas kuno yang terpencil memiliki tubuh yang sangat kuat dan kokoh. Dengan vitalitas yang kuat, dan kura-kura adalah salah satu bentuk kehidupan yang paling tangguh di antara semua makhluk hidup. Tidak aneh jika serangan esensi Xia Fei Kuai yang melonjak tidak menunjukkan efek apapun. Namun bagi orang yang terlibat, ini sedikit menggelikan. Serangan esensi yang membumbung tinggi tidak berpengaruh, dia memiliki cangkang yang keras. Xia Zuomo terkejut. Xia Fei Kuai berhenti, dia mulai merasakan perasaan yang tidak biasa, yaitu sakit kepala. Melihat cangkang kura-kura yang kokoh, dia merasakan sakit kepala dan tidak tahu harus mulai dari mana. Sebenarnya, jika dia menyerang area lain, hasilnya tidak akan seburuk ini, tetapi dia harus pergi dan memilih bagian yang paling sulit, cangkang kura-kura. Tentu saja, ini juga karena dia ingin menyelidiki kedalaman kekuatan Fang Yuan. Apa yang harus aku lakukan? Xia Fei Kuai mulai berpikir cepat. Meskipun dia mudah marah, dia berhasil dengan cepat menjadi berkepala dingin dalam pertarungan. Tetapi pada saat ini, Fang Yuan mengaktifkan gerakan pembunuh abadi kedua. Aura Gu abadi dan Gu Fana bangkit. Fang Yuan membuka mulutnya dan menghembuskan banyak cangkang kura-kura kecil. Cangkang kura-kura kecil itu memiliki penampilan yang sama dengan cangkang kura-kura ramalan, kecuali ukurannya yang jauh lebih kecil. Sejumlah besar cangkang kura-kura kecil melayang di udara, berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa benda-benda ini? Xia Fei Kuai berhenti berpikir dan dengan hati-hati menjauh dari Fang Yuan. Ledakan, dia meninju ke depan dengan serangan esensi yang membumbung tinggi lagi. Namun kali ini, bola cahaya berat seukuran tong anggur itu bahkan tidak berhasil menyentuh kura-kura ramalan. Cangkang kura-kura kecil seukuran kepalan tangan itu tampaknya tertarik seperti lebah yang tertarik pada madu, saat mereka berputar ke arah serangan esensi yang membumbung tinggi. Bam bam bam, cangkang kura-kura yang tampaknya keras itu hancur menjadi ratusan keping dalam tabrakan itu. Namun serangan esensi yang membumbung tinggi itu juga sepenuhnya dikonsumsi. Akhirnya berubah menjadi pecahan cahaya redup yang menghilang tanpa daya di udara. Jurus Pamungkas Abadi, Cangkang Vajra. Ini adalah jurus pamungkas abadi yang telah disempurnakan Fang Yuan sebelumnya, dikombinasikan dengan transformasi kura-kura ramalannya. Ini adalah pertama kalinya jurus ini ditampilkan di perbatasan selatan dan bahkan di 5 wilayah. Inti dari jurus pamungkas abadi ini adalah pikiran Vajra Gu abadi peringkat 6. Namun, jurus ini dikombinasikan dengan Gu abadi ketekunan peringkat 7 serta sejumlah besar Gu Fana. Kekuatannya secara alami meningkat pesat, itu tidak membuang-buang waktu dan tenaga Fang Yuan. Cangkang kura-kura ini sebenarnya adalah pikiran. Mata Xia Zuomo memancarkan cahaya tajam saat dia melihat melalui misteri itu. Dia adalah Gu abadi jalur kebijaksanaan dan sangat peka terhadap semua jenis pikiran. Ini adalah bidang yang dia kuasai. Adapun Xia Fei Kuai, dia mengolah jalur cahaya, bukan jalur kebijaksanaan. Meskipun dia peringkat 7, dia baru menyadarinya setelah pemberitahuan Xia Zuomo. Xia Zuomo, kamu berpengetahuan luas, kalian berdua cocok. Kura-kura ramalan itu berbicara dalam bahasa manusia, nadanya penuh dengan sarkasme. Sebenarnya, Fang Yuan tidak bermaksud menyembunyikannya, hanya saja setelah bergabung dengan transformasi kura-kura ramalan, pikiran-pikiran emas ini berubah menjadi cangkang kura-kura hitam. Mo kecil, diamlah, aku akan memecahkan cangkangnya, kata Xia Fei Kuai. Xia Zuomo menggerutu, tetapi tidak berbicara lagi. Diolok-olok oleh Fang Yuan telah membuat ekspresinya tidak sedap dipandang. Xia Fei Kuai memejamkan matanya. Dia mulai bersiap, segala macam aura cacing gu mulai meluap dan terhubung, sebelum menyebar dengan cepat. Esensi abadi kurma merah dikonsumsi dengan cepat. Pada saat yang sama,
dia merentangkan kedua tangannya dan perlahan-lahan menyatukan kedua tangannya di atas kepalanya. Cahaya melonjak seperti air mancur darinya, berkumpul di antara kedua telapak tangannya. Dia masih mengumpulkan energi. Cahaya itu tertahan, tetapi aura yang kuat mulai muncul, menjadi semakin berbahaya. Fang Yuan menundukkan kepala kura-kuranya dan dengan kuat menancapkan anggota tubuhnya ke tanah seperti gunung gelap yang sunyi. Tetapi pada saat yang sama, cangkang kura-kura kecil di sekitarnya terus beterbangan, jumlahnya meningkat sangat cepat. Awalnya ada sekitar 10.000, tetapi jumlahnya segera melampaui 20.000, 30.000, 40.000. Perkembangbiakannya sangat cepat. Vajra peringkat 6 mengira Gu Abadi dapat menciptakan 10.000 pikiran Vajra sendirian. Sebagai jurus pembunuh abadi sekarang, efeknya telah meningkat satu tingkat lagi. Hal yang paling penting adalah tubuh Fang Yuan dipenuhi dengan tanda dao jalur kebijaksanaan saat ini. Sebenarnya, Fang Yuan tidak memiliki banyak tanda dao jalur kebijaksanaan, tetapi dia memiliki tanda dao jalur transformasi dan jumlahnya cukup banyak. Dia telah membunuh banyak Gu Immortal jalur transformasi dan mencaplok semua tanda dao mereka. Panen yang paling signifikan adalah ketika dia membunuh Wu Yihai dan dua abadi di dalam tembok regional, hanya ini saja memberi Fang Yuan hampir 50.000 tanda dao jalur transformasi. 1.000 tanda dao dapat menggandakan efeknya. 10.000 tanda dao dapat memberikan 10 kali amplifikasi. 50.000 tanda dao berarti 50 kali amplifikasi. Apa artinya itu? Gu Immortal peringkat 7 biasa akan memiliki sekitar 10.000 hingga 30.000 tanda dao dari jalur utama mereka. Xia Fei Kuai adalah ahli peringkat 7, tanda dao jalur cahayanya melebihi 30.000 jumlahnya. Tetapi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Fang Yuan? Akibatnya, Xia Fei Kuai dan Xia Zuomo hanya bisa menatap dengan mata terbelalak pada perkembangbiakan cepat cangkang kura-kura kecil yang segera menutupi seluruh lembah, dan menyebar lebih jauh, jumlah cangkang kura-kura yang gelap dan padat seperti belalang dan semut. Ekspresi Xia Fei Kuai tenggelam. Cangkang kura-kura kecil ini telah meningkat dalam jumlah yang sangat banyak hanya dalam waktu singkat, memancarkan tekanan mental yang berat kepada yang lain. Namun, Xia Fei Kuai dengan terampil menggunakan keadaan pertarungan tersebut. Menurut aturan yang mereka putuskan, Fang Yuan hanya bisa bertahan dan tidak menyerang. Jadi Fang Yuan tidak dapat mengambil inisiatif untuk menggunakan cangkang kura-kura kecil ini untuk menyerang Xia Fei Kuai. Xia Fei Kuai menenangkan pikirannya dan mengaktifkan jurus pembunuh abadi miliknya. Jurus pembunuh abadi jalur cahaya, gergaji roda cahaya. Kedua tangannya, yang berada di atas kepalanya, menebas sekaligus. Roda cahaya yang menyilaukan terbang keluar dari telapak tangan Xia Fei Kuai. Roda cahaya itu tumbuh dengan cepat dan segera menjadi seukuran perahu. Roda cahaya itu terus berputar, tepinya dipenuhi gigi gergaji. Bagus, Xia Zuomo bersorak dalam hati, cangkang kura-kura itu keras, tetapi gerakan ini menggergaji sasaran, bahkan jika cangkang kura-kura itu sangat keras, mereka akan tetap teriris. Namun, pada saat berikutnya, swish, cangkang kura-kura yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas. Krek, di bawah muatan penghancur diri cangkang kura-kura itu, roda cahaya gergaji itu hanya bisa terbang dalam jarak pendek sebelum hancur total. Xia Zuomo, Xia Fei Kuai, Fang Yuan memuji dengan keras, gerakan pembunuh yang hebat, gerakan ini. Luar biasa, itu benar-benar menghancurkan lebih dari 6.000 pikiranku. Kata-kata ini seperti tamparan di pipi Xia Zuomo dan Xia Fei Kuai. Xia Fei Kuai membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkan gerakan pembunuh abadi ini. Biasanya, semakin pendek waktu persiapan untuk jurus pembunuh abadi, semakin baik jurus itu, karena jika butuh waktu lebih lama, jurus itu dapat dengan mudah diganggu. Begitu aktivasi jurus pembunuh abadi terganggu, akan ada serangan balik yang sering menyebabkan cedera berat pada Gu Immortal. Xia Fei Kuai telah menggunakan aturan sparring, dan mampu mengaktifkan jurus pembunuh abadi ini dengan aman. Namun, saat ia mengaktifkan jurus pembunuh abadi, Fang Yuan juga melakukan hal yang sama. Xia Fei Kuai mengaktifkan roda gergaji cahaya. Pada saat yang sama, Fang Yuan dapat menciptakan 30-40 ribu pikiran tempurung kura-kura kecil. Hasilnya jelas, roda gergaji cahaya dikepung dan dihancurkan oleh lebih dari 6.000 pikiran tempurung kura-kura kecil. Bahkan orang bodoh pun dapat menghitung angka-angka di sini. Metode yang Xia Fei Kuai harapkan telah berakhir seperti ini. Ini sangat memalukan.